nama saya Laila Rahmah, NIM 204010.003, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Tina Kartika Danamunte, NIM 21401019, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua. A. Evaluasi teori konvensional. Dalam konsep konvensional, pengukuran kinerja lebih menekankan pada laba perusahaan dan arus kasnya. Namun, pada metode analisis ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga kurang maksimal dalam memberikan informasi mengenai perusahaan yang sesungguhnya. Perbedaan mendasar pada sejauh ini pelibatan objek evaluasi kelompok sasaran. Dalam proses evaluasi melibatkan sama sekali kelompok sasaran. Konsumsi konvensional merupakan setiap kegiatan manusia untuk memakai, menggunakan, dan menikmati barang atau jasa. B. Perspektif Islam atas konsumsi. Aksioma tambahan dalam teori ekonomi Islam non-haram items maslahah oriented. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seseorang muslim tidak bisa mengakibatkannya dalam merealisasikan tujuan yang dihendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Perilaku konsumen dapat dibagi menjadi 3, yaitu preferensi konsumen, yang kedua garis anggaran, dan yang ketiga pilihan-pilihan konsumen. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat, kemudaratan, seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam ekonomi Islam, maslahah ada beberapa macam. Yang pertama, al-maslahah al-mutaharrah, dan yang kedua al-maslahah al-mughayyarah, yang ketiga al-maslahah al-mursalah. C. Preferensi dan prioritas konsumsi Islam. Preferensi adalah langkah awal yang menjelaskan alasan bagaimana seseorang untuk menentukan suatu barang dan jenis-jenis barang yang lain, ataupun sikap seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan apabila harga dan pendapatan bervariasi untuk dipakai dalam preferensi konsumen. Preferensi konsumen terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelangkaan, yang kedua transitivitas, yang ketiga kesinambungan, dan yang keempat lebih banyak lebih baik. Prioritas konsumsi Islam. Yang pertama, mengutamakan dunia daripada akhirat. Seorang muslim akan dihadapkan pada pilihan, diantaranya mengonsumsi benda yang bersifat duniawi, dan yang kedua itu konsisten dan prioritas pemenuhan kebutuhan. Setiap muslim harus mengaplikasikan anggarannya secara urut sesuai dengan tingkat prioritas secara konsumsi. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama yang bagian D, yaitu perilaku konsumen dalam Islam, kerangka maslahah dan maqasid syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dimaksud dengan maslahah dan apa itu dimaksud dengan maqasid syariah. Maslahah adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas singkat kandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama. Sedangkan maqasid adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksud oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum. Nah, di dalam kerangka maslahah dan maqasid syariah ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumen muslim, antara lain: pertama, keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi yang bertujuan akhirat pada dunia. Kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang
1. Konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi utama dalam konsumsi seorang muslim menurut Arif Pujiono tahun 2006 adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Kedua, konsep pemilihan konsumsi. Di dalam Islam, mengkonsumsi yang berlebihan adalah ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Dikutuk dalam Islam yang disebut dengan istilah israf atau pemborosan atau tabjir, menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Tabjir berarti menggunakan barang dengan cara yang salah, yakni mengarah ke tujuan yang terlarang seperti penyuapan dan hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Sementara dalam Islam ada beberapa etika seorang muslim berkonsumsi. Yang pertama,